Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Taurus dengan tema apakah kamu ditakdirkan menjadi orang kaya? Mau tahu jawabannya? Tonton video aku sampai selesai ya. Sebelumnya aku akan tarik 3 kartu untuk mengetahui energi kalian Taurus. Lalu aku akan tarik 3 kartu lagi untuk jawaban dari tema readinganku kali ini. Apakah Taurus ditakdirkan menjadi orang kaya? Kita mulai saja ya shuffle kartunya. Energi Taurus. Ya, di sini ada Ten of Air, ada King of Air, dan ada Eight of Fire. Kalau aku lihat, sepertinya Taurus mengalami sebuah pengkhianatan atau adanya sebuah permusuhan. Di sini ada keluhan-keluhan juga, ada juga semacam menjelek-jelekan. Demikian pula adanya suatu kebencian. Dan aku lihat juga sepertinya ada kemalasan atau sebuah kegagalan. Kegagalan ini bisa berupa bencana atau kehancuran. Adanya ketidakmampuanmu dalam mengatasi problemamu, ada kelelahan juga, ada juga di mana kamu berada di titik terendahmu, semacam kamu mengalami jalan buntu atau terbentur tembok. Di sini kalau aku lihat kamu masih bisa bertahan dari tragedi atau bisa juga aku katakan kamu terselamatkan. Dan keadaan ini bisa menjadi lebih baik, di mana kamu bisa menghindari kehancuran ini, menyatukan diri untuk belajar dari kesulitan masa lalu, dan kamu bisa bangkit melampaui segala masalahmu. Selain itu, aku juga melihat adanya kekhawatiran di hatimu, dan kekhawatiran ini sepertinya menjadi kenyataan, di mana kamu merasa cemas, seolah-olah kamu merasa apa yang kamu alami ini atau kejadian yang kamu alami ini sepertinya tidak dapat tertolong. Tetapi di tengah keputusasaanmu sepertinya adanya ketenangan dan kedamaian. Memang apa yang kamu alami ini menimbulkan fase trauma dalam dirimu, seperti semisal pekerjaan yang tiba-tiba diberhentikan atau kontrak yang dilanggar. Dan peristiwa ini sepertinya mengejutkan dan mengagetkan semua orang. Hanya saja di dalam kesedihan ini masih ada rasa optimis dalam dirimu atau adanya potensi baru. Meskipun keadaan sepertinya sudah suram, dimana kalau aku lihat meski gelap tapi masih ada terang. Bencana yang kamu alami ini bisa menimbulkan kekuatan dahsyat yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya, dan ini bisa mempengaruhi hidupmu. Kondisi keuanganmu bisa sangat buruk. Mungkin saja kamu telah menginvestasikan uangmu, tetapi investasi ini belum membuahkan hasil. Atau bisa juga kamu mengalami kerugian. Atau bisa juga kamu mengalami proyek yang gagal. Berhati-hatilah dalam berinteraksi terhadap keuanganmu.
Dan hindarilah mengambil resiko yang tidak beralasan. Karena kartu ini menunjukkan kehancuran finansial, artinya kamu harus berhati-hati dalam membelanjakan uangmu saat ini. Semua yang telah kamu bangun bisa hancur karena satu keputusan finansial yang buruk. Jadi sebelum kamu melakukan investasi, pastikan kamu menyelidiki secara menyeluruh. Karena bila tidak kamu lakukan, itu bisa membahayakan hidupmu. Dan jangan melakukan pembelian barang mewah yang tidak perlu. Dalam karir pun, kamu sepertinya mengalami fase buntu, di mana mungkin masa jabatanmu saat ini akan segera berakhir. Waspadalah terhadap rekan kerjamu. Bisa jadi kamu menjadi sasaran gosip, atau sasaran fitnah, atau keluhan di belakangmu. Selain itu, jangan pernah kamu memaksakan diri di tempat kerja, bahkan hingga kamu kelelahan. Jika keadaan kelelahan ini mencapai puncaknya, kamu bisa kehabisan tenaga atau pingsan dan terpaksa beristirahat. Dan hal ini tidak akan membawa manfaat buatmu. Untuk bisnis pun sepertinya melambangkan kegagalan atau sebuah bencana, atau sebuah kehancuran, atau kehancuran sebuah perusahaan. Mungkin bisa aku sebut ini adalah skenario terburuk ya di dalam karirmu, karena sepertinya pekerjaanmu mungkin akan segera berakhir. Bisa jadi karena pemutusan hubungan kerja. Mungkin juga kamu sedang berhadapan dengan politik kantor dan kamu terkalahkan oleh rekan kerjamu. Mungkin rekan kerjamu telah menyebarkan rumor. Kalau aku lihat secara umum sepertinya segalanya akan menjadi lebih baik. Kamu bisa melewati hal terburuk, atau kamu bisa bertahan atau terhindar dari sebuah tragedi, dan kamu terhindar dari sebuah kehancuran. Di sini sepertinya ada dorongan untuk kamu agar lebih mengedepankan kemandirianmu dan adanya pembelajaran dari masa lalumu. Perlu hati-hati karena hal buruk masih bisa terjadi. Hal buruk ini sepertinya tidak bisa kamu hindari karena ini telah terjadi sejak lama dan mungkin merupakan hasil dari serangkaian peristiwa yang berlarut-larut. Tetapi ini justru membawa kesadaranmu untuk mencapai titik puncak meskipun kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Adanya sebuah kelegaan bahwa sesuatunya ini akan menjadi lebih baik dan sepertinya akan adanya siklus yang akan dimulai kembali di mana kamu memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan yang telah menimpamu saat ini. Maka tetaplah berusaha. Kamu bisa memaafkan orang-orang yang mungkin telah berbuat salah kepadamu di masa lalu. Kamu juga perlu menaklukkan tantangan. Kamu juga harus meningkatkan kondisi kehidupanmu. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan cara untuk mengatasi dan melepaskan dirimu dari situasi ini. Untuk keuangan sendiri, mungkin kamu di sini sedang mengalami fase bencana finansial. Tetapi kamu bisa menghentikannya. Bangkit kembali setelah mengalami kemunduran finansial. Dan finansialmu sepertinya dapat terselamatkan dari kehancuran finansial total. Kamu bisa kembali kokoh setelah pulih dari kehilangan sumber dayamu. Kehilangan sumber dayamu ini bisa diakibatkan karena kebangkrutan atau karena sebuah perceraian. Untuk karirmu sendiri, sepertinya kamu telah memutuskan hubungan dengan pekerjaan yang membawa kamu ke titik kehancuran atau yang telah membuatmu mengalami stres terburuk dalam pekerjaanmu. Di sini kalau aku lihat kamu bisa mengatasi stresmu. Jika kamu kehilangan pekerjaan dan kamu bersedih, sepertinya kamu akan mendapatkan pekerjaan lain di luar sana yang jauh lebih sehat dan baik untukmu. Jadi kamu memang harus mempertimbangkan apakah pekerjaan yang kamu lakukan ini bermanfaat atau tidak. Selain itu, di sini kalau aku lihat untuk Taurus yang pebisnis, kartu ini menandakan bisnismu akan segera bangkit dari kehancuran. Jika kamu totalitas dalam menjalankan bisnismu, ini adalah perjalananmu menuju pemulihan dari tekanan sebelumnya yang telah terjadi. Mungkin kamu baru saja pindah pekerjaan atau kamu baru saja dipecat dari posisi dan ini membuat kamu merasa jengkel, marah atau kesal. Apapun itu, hal itu sudah terlewati. Kamu sekarang bisa bernafas lega karena kamu mengetahui bahwa apa yang ada di depan mata akan lebih mudah untuk kamu tangani. Mungkin kamu akan mengalami keadaan stres. Keadaan stresmu mungkin akan semakin parah kecuali kamu mengambil tindakan untuk menghindarinya. Jika kamu seorang pria, kamu adalah seorang pria yang tenang, disiplin, cerdas, jujur, dan berkuasa. Kamu juga berpikir jernih, logis, dan rasional. Kamu lebih memanfaatkan otakmu dibandingkan emosimu untuk menghadapi keadaan dan kamu tidak suka mengungkapkan perasaanmu di depan orang lain.
Kamu adalah seorang yang dapat diandalkan dan dapat menjalankan tugasmu dengan serius. Karena kamu mempunyai pemikiran yang realistis dan logis serta rasional, maka kamu lebih berpikir kritis dan kamu lebih melakukan riset sebelum melakukan sebuah investasi. Kamu perlu mempraktekkan disiplin keuangan. Sebelum kamu membuat keputusan keuangan yang penting, lebih baik perhatikan dulu kondisi keuanganmu secara kritis dan lakukanlah riset. Kamu juga perlu membuat komitmen dalam hal finansial untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu memiliki sejumlah besar tabungan atau aset berharga, kamu harus mengatasi banyak hambatan untuk membangun stabilitas keuanganmu. Sebelum kamu menginvestasikan danamu atau tabungan apapun, lebih baik cermati lebih dulu setiap kemungkinan yang ada. Di sini kamu diharapkan mempunyai kemampuan untuk bisa disiplin dalam hal keuanganmu. Jika kamu ingin membeli sebuah mobil mewah yang menjadi incaranmu di masa depan, kamu memang memerlukan pengorbanan dalam hal ambisi finansialmu. Kamu perlu membuat keputusan keuangan yang penting. Sebaiknya perhatikan uangmu dan lakukanlah riset. Seandainya kamu ingin menginvestasikan danamu atau tabunganmu, tinjau kembali dengan cermat ya setiap kemungkinan dari kesepakatan. Taurus sepertinya adalah pribadi yang percaya diri, juga sistematis serta logis, sehingga membuat kamu tetap tenang saat menjalankan bisnismu. Pastikan kamu memiliki semua informasi sebelum kamu membuat pilihan. Untuk pekerjaanmu saat ini, kamu memiliki beberapa rutinitas dan mungkin proses ini juga dapat membantumu untuk menetapkan standar yang tinggi untuk dirimu sendiri dan berusahalah untuk menjadi dirimu yang terbaik. Permasalahan yang terjadi di dalam keuanganmu mungkin karena kamu kurang mengendalikan diri dalam hal keuangan. Mungkin kamu mengeluarkan uang yang terlalu banyak, bisa juga kamu membeli banyak barang yang tidak perlu, atau kamu berinvestasi pada hal yang tidak memberi keuntungan yang baik. Akibatnya, kamu mungkin merasa sedikit panik. Namun, tahanlah keinginan untuk menggunakan cara yang tidak jujur atau cara licik untuk mengganti kerugianmu. Masalah dalam pengelolaan uangmu ini disebabkan karena kurangnya disiplin atau kendali dirimu. Jadi, pastikan kamu mempertahankan kendali atas masalah tersebut dan bertindak jujurlah dalam semua situasi keuangan. Kalau aku lihat mungkin akhir-akhir ini kamu kurang berhati-hati dalam menggunakan uang dan dalam membelanjakan uang secara berlebihan, membeli banyak barang yang tidak diperlukan, atau kamu melakukan investasi yang tidak membuahkan hasil. Meskipun kamu mungkin merasa putus asa dalam situasi ini, tetap pertahankan kesempatan ya untuk menebus kerugianmu. Kendalikanlah dirimu dalam menangani keuanganmu. Saran dari kartu ini, kamu tetap tenang saat menjalankan bisnis dan pastikan kamu memiliki semua informasi sebelum kamu membuat pilihan. Kamu juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari banyak rutinitas dan keteraturan dalam hidupmu. Kamu adalah seorang yang berstandar tinggi dan karyamu sendiri ini bisa menjadi buktinya. Di sini di karirmu kalau aku lihat sepertinya ada pria tua berpengalaman di tempat kerjamu yang akan mendorongmu dan menjagamu pada standar tinggi. Kamu diharapkan tidak terlalu sensitif terhadapnya. Meskipun dia mungkin bersikap tegas kepadamu, dia akan menghormatimu dan memberi kamu nasihat yang bijak. Kamu akan banyak belajar darinya. Dia akan menghormatimu jika kamu berperilaku jujur, berintegritas, dan cerdas. Seseorang ini mendorongmu untuk menjadi dirimu yang terbaik dan menjunjung standar moralmu sendiri. Kamu bisa maju pesat dalam pekerjaanmu jika kamu memutuskan untuk mendengarkan nasihatnya. Keadaanmu ini kalau terlihat sepertinya agak sulit untuk diperbaiki, tetapi orang ini bisa memastikan kamu sukses dalam profesimu. Alternatifnya, kamu atau tahap dalam karirmu bisa diwakili oleh seseorang ini. Di kartu outcome-nya ini sepertinya ada sebuah gerakan ya, atau sebuah percepatan atau keputusan yang diambil dengan cepat.
sehingga ini bisa menimbulkan sebuah perubahan yang mendadak. Bisa juga ini sebuah kegembiraan atau sebuah sensasi atau sebuah kemajuan dari sebuah tindakan. Juga ada melambangkan kesibukan, juga sebuah perjalanan atau sebuah kebebasan, atau bisa juga kerja keras yang membuahkan hasil atau ditemukannya solusi dalam sebuah permasalahan. Dan di sini juga ada faktor kerja keras yang membuahkan hasil. Ada juga momen kebebasan dan momen liburan. Di sini kalau aku lihat ada tekad dan kekuatan, juga fokusnya kamu pada hal-hal penting. Kesulitan dan semua perjuangan yang kamu lakukan sepertinya telah berakhir, dan inilah masa kebebasanmu dan masa kemandirianmu. Di sini kamu memiliki banyak energi yang tersimpan, sehingga kamu sepertinya harus memaksakan dirimu untuk melanjutkan rencanamu untuk mencapai tujuanmu agar lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya kehidupanmu ini akan lebih sibuk dan kamu tidak akan punya banyak waktu, karena kamu akan bekerja keras dengan dedikasi untuk masa depanmu dan membuat kemajuan yang besar. Kamu perlu memanfaatkan momentum cepat ini dengan baik, sepertinya akan sangat bermanfaat untukmu. Energi alam semesta juga akan mengelilingimu, yang bisa kamu manfaatkan dengan baik. Hal ini bisa mendorong kamu untuk maju, memberi kamu permulaan dalam sebuah perjalananmu. Sekalipun kamu merasa tidak yakin atau tidak siap, jangan pernah kamu memperlambat prosesmu, karena kamu akan kehilangan kesempatan yang telah diberikan oleh semesta. Gunakanlah energimu untuk mempersiapkan dirimu dan berinvestasilah untuk membawa perubahan positif dan membuahkan hasil positif. Kamu tinggal mengikuti saja arusnya. Segala sesuatunya akan jatuh ke tempat yang tepat dengan sendirinya. Segalanya akan berjalan cepat dari rencana kamu sebelumnya. Kamu tinggal memanfaatkan saja momentum ini dengan baik. Sepertinya akan ada kabar baik yang akan segera datang untuk rencanamu di masa depan, dan kamu akan mengalami pertumbuhan yang stabil. Artinya di sini kamu telah menunggu keputusan yang akan berdampak besar pada hidupmu, dan kamu akan segera menerima keputusan tersebut. Cukuplah bersabar dan tunggu saja. Situasi keuanganmu tampaknya bergerak dengan cepat, dan uang akan menjadi hal yang cepat berlalu bagimu saat ini. Dan secepat itu pula kamu menerima uang. Kamu pun akan cenderung kehilangan uang dengan cepat selama waktu tersebut. Meskipun ini bukan hal yang buruk, hal ini tergantung bagaimana kamu memanfaatkan waktu dan energimu. Kamu harus sangat berhati-hati dalam menentukan di mana uangmu diinvestasikan atau alasan pengeluarannya. Cobalah kamu memperhitungkan berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak uang yang keluar. Sepertinya di sini kalau aku lihat kamu akan sangat tergoda untuk mengeluarkan sejumlah pengeluaran yang jika dievaluasi lebih lanjut akan tampak sangat tidak diperlukan. Berhati-hatilah ya dengan pembelian yang tidak berguna. Dan jagalah tanganmu untuk tetap terikat pada saat-saat ini, karena segala sesuatunya mungkin akan sulit jika kamu tidak bisa mengendalikan dorongan hatimu. Untuk karir, sepertinya perjalanan bisnis akan segera kamu lakukan. Namun, jika bukan itu masalahnya, sepertinya ini adanya sebuah perasaan atas kepuasan dan kesuksesan internal ya dalam dirimu, karena kamu merasa sudah membuat kemajuan besar dalam hal karir dan profesimu, dan kamu bergerak maju dengan sangat cepat. Kamu pun ada perasaan sudah mencapai kemajuan yang kamu inginkan lebih cepat dari yang kamu perkirakan. Dan di sini sepertinya energi positif ya yang membuat kamu bisa keluar dari ketidakmampuanmu, sehingga kamu bisa membuat kemajuan yang selalu kamu inginkan. Tampaknya kamu juga sedang membuat rencana untuk masa depan dan mempertimbangkan sumber daya yang akan segera kamu gunakan untuk mengejar impianmu. Di sini kalau aku lihat kamu sepertinya sedang berupaya untuk menata hidupmu, juga menjaga kesehatan mental dan fisikmu, untuk menjaga dirimu dalam posisi yang sangat baik ketika kamu berupaya mencapai tujuanmu. Seperti itu ya bacaan energi Taurus. Aku akan tarik 3 kartu lagi untuk jawaban tema readinganku hari ini. Apakah kamu Taurus ditakdirkan menjadi orang kaya?
Apakah Taurus ditakdirkan menjadi orang kaya? Ya, di sini ada The Chariot, ada Knight of Wands, juga ada The Death. Sepertinya ada ambisi yang kuat dalam dirimu atau tekad ya, atau adanya sebuah tindakan untuk mewujudkan kesuksesanmu. Di sini juga kamu memiliki keuletan dan ketekunan, juga motivasi, adanya arah yang bisa kamu kendalikan. Tetapi kamu perlu waspada karena sepertinya ada permusuhan atau sesuatu yang menghalangimu sebagai sebuah hambatan. Kamu ini seorang yang ambisius dan kamu juga orang yang mengambil kendali. Kamu mempunyai kemandirian di sini. Kalau aku lihat, sepertinya adanya sebuah kemauan atau tekad atau kekuatanmu untuk bisa membuat pilihan yang konsisten dengan cita-citamu, adanya disiplin juga, adanya kemauan keras juga untuk mencapai tujuanmu. Saat ini mungkin tujuanmu untuk mengatasi masalah keuangan yang mungkin hal ini menghalangimu mencapai stabilitas keuanganmu. Karena adanya tekad dalam dirimu dan kamu ini fokus dalam mengatasi kesulitanmu, hal ini cukup bisa mengendalikan dirimu. Kamu bisa merasa nyaman dengan keadaan keuanganmu. Di karir pun sepertinya kamu memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang kamu inginkan dari pekerjaanmu. Kamu juga cukup fokus untuk mencapainya. Kamu juga termotivasi di tempat kerja. Adanya disiplin diri, adanya dorongan dan tekadmu yang memang kamu butuhkan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Seandainya kamu ingin berganti pekerjaan atau meningkatkan posisimu saat ini, yang perlu kamu lakukan hanyalah hindari gangguan di tempat kerja seperti politik kantor atau persaingan. Tetaplah kamu fokus pada apa yang perlu kamu lakukan. Kesuksesan, kemajuan karir dan ambisi bisa diwujudkan dari tekad dan pengambilan keputusan. Jangan pernah ragu untuk mengambil kendali dan mengambil tanggung jawab karena kamu di sini mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Jangan pernah berhenti karena kemungkinan besar usahamu akan sia-sia atau dalam mengambil keputusan investasi janganlah terburu-buru. Karena kamu perlu memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Jadi berhati-hatilah dalam menginvestasikan uangmu. Tetapi jangan ragu untuk melakukannya. Memang diperlukan pertimbangan yang cermat. Kartu kedua ini pertanda baik ya di bidang keuanganmu. Kamu akan segera menerima sejumlah besar uang dan ini bisa meningkatkan suasana hatimu dan energimu. Inilah waktumu untuk melakukan sebuah perjalanan yang menyenangkan, mungkin bisa liburan ya, atau bisa juga kamu menyimpan uangmu ini untuk investasi di suatu tempat dan kamu bisa mendapatkan keuntungannya. Kalau aku lihat kamu akan melakukan sebuah perjalanan untuk berlibur. Bila kamu memilih melakukan perjalanan atau berlibur, artinya kamu tidak menyimpan uangmu atau tidak melipat gandakan uangmu dari hasil investasi, tetapi di sini kamu banyak belajar hal-hal baru untuk memperluas wawasanmu. Perlunya kamu mewaspadai pengeluaran yang tidak masuk akal, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan meskipun itu trendy. Ada awal baik juga di karir ya, adanya semangat dan kepositifan dalam dirimu. Inilah waktu yang tepat untuk memulai proyek barumu yang telah kamu rencanakan untuk kamu kerjakan. Sepertinya kamu memang sudah memikirkan proyek ini sejak lama dan kamu juga sudah menyusun rencana yang tepat untuk melaksanakannya, tetapi mungkin ada ketidakyakinan ya dengan masalah waktu yang tepat. Kamu pun bersemangat dengan karir dan masa depanmu yang ingin naik level. Ada ide-ide baru juga yang akan kamu keluarkan. Dengan ide baru, kamu pasti akan melihat kesuksesanmu bergerak maju. Bahkan dalam pekerjaanmu, kamu pun siap mengambil tanggung jawab baru dengan posisi yang lebih tinggi. Namun, jika kamu tidak memulai usaha baru, kemungkinan besar kamu akan frustasi karena kurangnya kemajuan. Kamu tidak sabar menggunakan energi dan semangatmu untuk sesuatu yang progresif ya. Namun, kalau aku lihat ini memang sedikit minimnya peluang. Dan dalam dirimu sendiri muncul rasa kreatif.
hasratmu terhadap proyek barumu ini sangat tinggi dan kamu sangat ingin sukses. Karena di sini keluar kartu death di posisi outcome-nya. Ini adalah akhir dari situasi keuanganmu yang buruk dan adanya kesempatan yang terbuka untuk memulai lagi dengan keuangan yang lebih baik. Akan ada perubahan besar dalam kehidupan keuanganmu. Kamu yang kehilangan pekerjaan atau gagal dalam bisnis, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk mencari solusi baru atau memulai bisnis yang lebih sukses. Atau kamu mengalami kerugian finansial yang besar. Namun, adanya peluang yang bisa kamu ambil di sini memang perlu resiko dan keputusan besar ya, karena hasilnya pun akan besar pula. Kartu death ini adalah kartu transformasi. Kartu transformasi itu adalah perubahan besar yang akan terjadi pada kehidupan seseorang dan bagaimana seseorang itu merespon perubahan yang terjadi agar bisa menentukan hasil akhir yang positif. Semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Di sini aku katakan kehidupan yang up and down silih berganti. Permasalahan yang sering kamu hadapi ini tergantung bagaimana cara Taurus menyikapinya. Bila Taurus bisa bertransformasi menjadi lebih baik, kamu akan mengalami kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari fase keterpurukanmu akan menjadi fase keberhasilanmu jika kamu mau bertransformasi atau melakukan sebuah perubahan dalam kehidupanmu. Dan tentu saja perubahan yang harus kamu lakukan adalah perubahan yang positif. Kartu death ini mewakili akhir dari situasi keuanganmu yang buruk dan membuka kesempatanmu untuk memulai lagi dengan keuangan yang lebih baik. Ini juga bisa berarti perubahan besar ya dalam kehidupan keuanganmu. Semisal kamu mengalami kehilangan pekerjaan atau mengalami sebuah bisnis yang gagal, hal ini akan menjadi peluang untuk kamu bisa mencari solusi baru atau bisa memulai bisnismu yang lebih sukses. Setiap peluang pasti ada resiko dan kamu harus mau mengambil resiko itu dan mengambil keputusan besar dalam hidupmu agar kamu pun bisa mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan perubahan yang kamu inginkan. Perubahan yang terjadi ini tergantung padamu atau tergantung dari responmu sendiri, bagaimana caramu menentukan hasil akhirnya, apakah positif ataukah negatif. Oke, seperti itu ya readingan dari aku, terjawab sudah. Tema dari readinganku kali ini, apakah Taurus berpotensi menjadi orang kaya? Ada potensi ya, karena di sini kalau aku lihat kamu memang mempunyai kegigihan dan tekad yang bulat untuk mencapai tujuanmu. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupanmu seperti masalah kondisi keuangan yang buruk atau masalah kehilangan pekerjaan atau kegagalan di bisnismu, tetap adanya usaha atau kegigihan darimu untuk bisa mengembalikan keadaanmu seperti semula. Apakah Taurus ditakdirkan menjadi orang kaya? Bila Taurus memang ditakdirkan menjadi orang kaya, apapun permasalahan dalam hidup yang kamu hadapi, kamu akan bisa mengatasinya dan kondisimu akan kembali menjadi baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Taurus. Jangan lupa untuk selalu memberi tanda like di akhir video aku ini. Dan jangan lupa untuk share video aku ini ke teman-teman kalian. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Salam sukses selalu, bye-bye, dan thank you for watching.